maka penting kita menyiapkan ilmunya. Jangan sampai kita yogur koyo ndek wae. Rutinitas seperti itu saja sehingga la'alakum tattaqunya tidak tercapai. Karena posone ya kawin ndek sing ngajari guru agama SD, sing ngajari sing kadang dhisik apalane kleru guru krungu tok nggih. Fatihah wae amta ngoten sekali ngoten. Ya niku kita pelajari ilmunya. Nggih. Baca lagi, nggih. Atau ikut nek sakit enten ustate atau di masjid kita diadakan kajian khusus persiapan Ramadan. Baik secara fikih itu kita persiapkan ya, ilmunya itu. Sampai kemudian ya fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan Ramadan dan sebagainya sehingga semangat kita lebih kuat lagi. Yang kedua, kita siapkan juga secara jasadiah. Ya. Jadi jasad kita siapkan. Mungkin Bapak Ibu yang sudah terbiasa poso, sunnah, itu engko menghadapi Ramadan wis penak wae. Tapi nek mriki mboten enten insyaallah nggih. Wong biasa poso mesti udah biasa poso kabeh. Sing ora biasa poso niku wong mriko-mriko. Lah kalau orang-orang ning nyun ngapunten karena ini teori nggih, kula sampaikan tetepan nggih, walaupun Bapak Ibu sudah biasa puasa sunnah. Nggih. Kalau jasad kita tidak terbiasa puasa, karena puasa sunnah jarang kita lakukan, Senin Kemis ya jarang, Ayamul Bait ya jarang, apa meneh poso Daud gitu. Maka bulan Sya'ban ini kesempatan kita, atau malah sakjane Rajab dan Sya'ban itu kita melatih jasad kita. Sehingga nanti ketika masuk bulan Ramadan itu jasad kita pun siap. Kita sudah tidak bermasalah dengan jasad kita sing jam 12 wis krasa luwe sing anu niku. Kalau sudah terbiasa puasa niku wis ora krasa, bahkan jadi habit. Jadi pripun nggih? Jadi orang model kaya murid kula nggih. Kaya murid kula niku nek ngger puasa saatnya minta keringanan gitu ya. Pak puasa Pak 1 jam pelajaran, 1 jam tidur Pak. Jadi matematika 2 jam niku SSI niku sarjana sains. Sarjana sains. Sarjana sains niku ilmu pengetahuan nggih. Khususnya sarjana matematika apa sarjana anu ngoten nggih. Ning mboten masalah niku nggih. Jadi kita siapkan fisik kita. Saya punya beberapa teman, tidak hanya 1-2. Orang yang sudah sangat terbiasa puasa begitu. Bahkan enten ya 2 tahun yang lalu ya pas pandemi itu ketemu saya. Mas Gofar, nek poso terus entuk ora kecuali di hari yang diharamkan puasa. Saya tak buka fikih sik. Nek poso terus saking senenge poso, wah lu ngotong pundi mawon nyambut gawe kaya apa wae dia poso. Nek ora poso malah risih. Ngombe awan niku ngunjuk di siang hari itu rasanya malah nyangweten ra penak. Karena tubuhnya sudah biasa puasa. Itu. Beliau dosen. Tapi aktivitas di luar banyak sekali. Dia selalu menanyakan itu. Berarti lunga. Ada teman saya anggota dewan yang niku poso wis kunjungan kerja setelah di Bandung apa ya poso terus. Sahur wis cukup, ngombe tok wis cukup. Fisiknya sudah terbiasa. Nggih. Niku. Ibu kula nggih anu sregep poso niku nggih wis kalah kula. Ora sahur bareng, misalnya lali ra sahur apa ketekan ora sahur ngoten wis blandang mawon. Karena sudah terbiasa. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum terbiasa, sebenarnya kesempatan Rejab Sya'ban itu kita melatih fisik kita. Jangan sampai nanti masuk Ramadan kudune ngakeh ngamal, ngaji cepet kesel mergo atau ngamalke ibadah gur siji. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Jadi ngamalnya gur niku tok. Karena fisiknya sudah gampang lemes, gampang niki. Nah, kalau kita sudah berlatih di bulan Sya'ban ini, maka kita akan gitu ya. Nek guru ngaji 2 juz alah gampang gitu ya. Ya. Nek guru ngaji 3 juz alah gampang begitu nggih. Karena fisik kita sudah terbiasa. Ya. Nah, fisiknya nggih, gampangi fisiknya. Nah, yang ketiga persiapan ruhiyah.
Ini penting juga. Nggih. Kebiasaan-kebiasaan itu sudah kita tata, kebiasaan larangan-larangan puasa yang sifatnya maknawi, yang nanti akan membatalkan pahala puasa, bukan membatalkan puasa ya. Kalau membatalkan puasa kan cuma makan, minum, dan berhubungan suami istri di siang hari. Itu yang membatalkan puasa. Tetapi yang membatalkan pahala puasa atau yang mengurangi pahala puasa itu banyak sekali. Sehingga ada hadis Rasulullah, ya, kam min so'imin, banyak orang yang puasa itu dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Penting kita menyiapkan ruhiyah kita, kesiapan mental kita untuk nanti di siang hari kita berpuasa menahan nafsu. Ya, sing paling angel kan nafsu untuk ngerasani ini nggih, Bu nggih. Aku madhep rene. Nggih, Bu nggih. Bukan menuduh gitu. Bukan menuduh. Tapi pun nek ngendikan mboten ngertos niki wae nggih. Esuk rawuh niku teng ngarepan kono yang ngene iki wis ngrasani apa ora ngerti lho ya. Tapi kebiasaan kita ngrasani, kebiasaan kita ngomong nek cerita terus ngapusi nganggo bumbu-bumbu sing ora bener niku bumbu rendang. Nah, yeah. Terus umpat nonton berita minyak goreng, okay. Minyak goreng pas murah langka neng bareng mahal malah wah bludak gitu kan nganyel kayak gitu. Padahal kan yang menguasai hajat hidup orang banyak termasuk sembako itu mestinya dikuasai oleh negara. Neng betul sadar tuh tengah mereka. Nggak ndak marai ngerasa, iki arek ngrasani meneh gitu. Arek ngrasani meneh. Akhirnya ngumpat. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan itu kita latih di Rejab dan Sya'ban sebenarnya Bapak Ibu. Ini kan masih ada nih 15 dinonan apa 15 harinya. Kita latih itu kebiasaan sing itu. Oh iya, nek dalam posisi puasa enak. Ya. Iya aku lagi poso. Iya, lagi poso. Ya. Itu terlatih sejak ini. Misalnya pas poso sunnah kita cek nganggo rodok biasa ngrasani, kan sing batal pahalane cek poso sunnah ya. Cek rodok poso sunnah. Tapi kita, oh ya astagfirullah, iki mau aku ngrasani. Astagfirullah. Iki mau di arep sarene ka dieling-eling sedina iki mau aku ngopo ya? Sing kira-kira membatalkan puasa saya, pahala puasa saya. Sing ngurangi kesempurnaan puasa saya apa ya ini? Sing dadake engko tujuane la'alakum tatakun ora tatakun terus gitu. Bar gur ngono-ngono meneh. Kebiasaan ngrasani ya tetap ngrasani, kebiasaan ngapusi ya tetap ngapusi dan sebagainya. Maka kesiapan ruhiyah ini penting sekali kita siapkan, dilatih. Neng nek mboten suasana kita berpuasa, nggih pas Rejab Sya'ban kita nggak poso itu cenderung lebih bebas. Wong biasanya kan ngoten nggih. Ojo ngapusi, lagi poso ojo ngapusi. Apa nek ngapusi iki nek ora poso entuk? Ya ora entuk jane. Tapi kita terdidik ruhiyah kita nek Pak poso. Nggih. Jenengan nek biasa puasa sunnah, puasane tenanan niku nggih ngoten. Oh iya aku lagi poso Senin ya. Kok Senin-Senin kok abdi gitu nggih. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan ruhiyah ini penting juga kita ini. Termasuk kesiapan mental kita, ruhiyah kita, secara ruhiyah kita ini untuk nanti menghidupkan malam. Memperbanyak amal ibadah. Itu butuh kesiapan ruhiyah. Nggih. Tidak hanya fisik, jane fisiknya kuat. Ning atine iki bosen maca Quran, bosen salat suwe ya bosen, imame traweh maca rada waduh kok maca pertama kok amma yatasaalun. Waduh, rakaat pertama traweh kok amma yatasaalun. Wah, langsung wah iki sesuk pindah iki. Sing anu ya sesuk tak coret iki. Sing ngatur jadwalnya tak coret. Ini bosen di dalam batin kita, tidak nikmat dalam beribadah itu bagian dari kesiapan ruhiyah kita kurang. Ya, wong mukmin ibadah kok bosen, kok orang nikmat itu berarti masih perlu ditingkatkan iman kita. Kita mencintai Allah, kita mencintai Rasulullah SAW gitu ya. Ngaten nggih, 3 persiapan ini nek diterangke Ramadan nggih tekan sesuk. Nggih mulane kula anu nih, rekomendasinya kita belajar sama-sama. Saya
Binaan saya juga besok dibaca buku fikih, kita diskusi. Ini dinten Rebo, jatah pertemuan pekanan, diskusi tentang fikih. Ternyata fikih Ramadan ketika didiskusikan, ini ngenten berita. Kemungkinan nanti awal puasa dan bakdone rada beda, karena kesepakatan yang kemarin 2 derajat itu sekarang yang mau dirubah menjadi 3 derajat. Nah, mungkin Muhammadiyah dengan yang lain akan berubah lagi begitu ya. Dulu kan 0 jadi 2. Saya Muhammadiyah ngalah menjadi 2. Akhirnya bareng terus ini beberapa tahun kemarin itu. Nah, ini kok diunggah kita lu. Nah, kita tunggu tanggal mainnya. Engko beda napa mboten ngaten nggih. Lah ya deg-degan wah engko beda meneh mumet ya aku. Mosok ngisi khotbah Idul Fitri ping pindho. Apa ngisi Idul Fitri ning ijek poso atau ngisi apa ngisi apa wong poso ning Idul Fitrinan nggon cedake. Satu tahun enak. Nah niki saya berharap muga-muga jadi diskusi itu ternyata jadi kuncinya siji sebenarnya. Yang menyatukan perbedaan itu adalah ulil amri. Wis jane. Yang menyatukan perbedaan itu sebenarnya ulil amri. Nek aduh lafiyah wis ora nek enteke. Tapi sebenarnya yang menyatukan itu adalah ulil amri, pemimpin. Ya. Pemerintah. Pemimpin ya. Nah, ini pemimpinnya sempit banget. Nah, ini berat. Ya. Ulil amri dalam satu wilayah. Lah rak ngrasane menang. Lah niki. Lah kula krungu nggih mesake. Nah niki kita berlatih nggih mental kita. Ah nggih sip. Niku. Nggih. Nggih. Mewakili suara hati umat gitu ya. Nggih. Iki dari persiapan Ramadan. Nah, yang kedua, ayat yang kedua yang diturunkan oleh juga sama-sama di tahun kedua Hijriah. Di bulan Syakban juga. Ini ayat tentang perintah untuk pindah kiblat. Pernah sholat teng masjid kiblatain toh nggih? Di surah Al-Baqarah ayat 144. Sebenarnya mulai juz 2 itu saya qulus sufaha minan nasi ang kiblatul mulatikan. Niku sampai satu halaman itu tentang kiblat. Ya, termasuk perpindahan itu. Orang-orang sufaha, orang-orang bodoh itu mengatakan ngopo ndak pindah geser-geser orang Masjidil Aqsa pindah Makkah. Sampai pada ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama. Falan walliyana qiblatan tardha. Ya, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Jadi al-ayah. Jadi Nabi niku ya setelah diwajibkan sholat 5 waktu masih di Makkah itu diwajibkannya sekitar bulan ke-8 atau ke-10 atau ke-11 ya. Ketika peristiwa Isra Mi'raj itu nek sholat ke Masjidil Aqsa ngadepe. Jadi nek kula rada bingung arah ya. Nek teng kiblatan nika biasanya madhep ngetan nek bahasa aku biasa. Apa biasanya madhep ngalor ya. Kula rada bingung arah. Intine kalau kita ke Masjidil Aqsa kemudian di tengah sholat itu turun ayat tentang ini. Ya. Dan itu sebenarnya sudah dirindukan Nabi Muhammad SAW. Pada narota, kalau lupa wajib sama. Jadi sungguh Nabi Muhammad itu nek ajeng sholat niku, jadi nek madhep Masjidil Aqsa niku, nek lenggah niku karo mendongak ke atas. Ngarep-ngarep teng batine Nabi Muhammad itu ngarep-ngarep mbok ki nek ngadep nggih. Tetapi itu dilakukan setelah berada di Madinah. Jadi yang Madinah madhepe mbok kok Masjidil Aqsa madhepe mbok Mekah ya, karena rindu beliau juga dengan Makkah. Kalau dulu Nabi Ibrahim itu doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar negerinya itu diberkahi dan sebagainya. Nah, beliau juga ingin madhepe ke Ka'bah begitu ya. Ke Makkah kalau dia di Madinah itu. Dan itu kata sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu. Sungguh kata naro engkau melihat ya wajhika fis sama wajahmu ke langit. Ya. Falan walliyana qiblatan tardhahu. Maka sungguh kami palingkan, kami hadapkan
wajahmu ke arah kiblat yang engkau ridhoi, engkau senengi, yang engkau inginkan. Jadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di tengah sholat langsung pindah kiblat. Di tengah sholat langsung pindah kiblat. Nah, itu carane piye mboten sah tangglet ya. Carane piye mboten sah padha ra ngertine cara. Tapi tur pindahe kan mboten kok nengen nggih. Pindahe kuwalik. Nggih. Apa Nabi Muhammad mlaku mundur ngoten terus do balik kanan. Nama pripun ya? Tur saat itu coba bayangkan, lagi posisi sholat rada omong, ujug Nabi pindah terus pripun Mas? Apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah dan para sahabat? Sami'na wa ata'na. Atau saya kok Nabi gini, mereka tidak pernah menentang sama sekali. Oh berarti mungkin ada wahyu yang turun. Kok pindah? Sebagaimana ketika Nabi tiba-tiba sholat zuhur kok 2 rakaat. Enggak bani karena wahyu kan turunnya masih setelah sholat lagi ya Rasulullah napa sakniki sholat zuhure gantos dados 2 rakaat. Ora iku kudune papat iki kudune ping 4. Dan jenengan sholat ping kalih. Saya kira enek ada ayat turun atau wahyu turun yang mengkorting dhuwur panas-panas dadi 2 rakaat. Ternyata enggak. Oh berarti ternyata Allah baru mengajarkan nek lali wis bacut omong-omongan barang kuwi garek. Nah, ini cara Allah kemudian membuat Nabi lupa sehingga sholat ping rakaat. Sehingga kita jadi tahu carane nek Klorian teng alaihissalam nggih nate. Mbah Kyai Tarom niku ngimami kok gur 3 rakaat ning liyane iki yo rada kula dhewe ya rada ragu-ragu. Mau 3 apa 4 ya? 3 apa 4 ya? 3 apa 4. Bar rampung wis enek sing kan ngasar-ngasar niku. Ana sing mlebu terus metu terus iki mau rumah saku ping iki rumah saku ping 3. Terus kamu Kiai Tarom. Ketinggalan salate kok ping 3. Hah, 3 rakaat ya? Nggih niku. Lah kok ora dielingke subhanallah. Lah ragu-ragu kabeh. Ketoke disirep kabeh niku, Dok. Jadi pas rakaat 3 niku mungkin do mbayangke napa-napa. Berkeliling diri sendiri ya. Niku ternyata terus ya sudah kita langsung ditambah. Jadi anak sing wis bacot mulai ora nambah kayak gur 3 rakaat. Anak mulai cerita sing wanyelke niku. Ini atas-atas ya Bapak Ibu. Ini ceritanya kontrak niku enten ya. Lho niku ndusuk anak. Lha itu salat subuh niku wis rampung niku. Lah tekan omah do balik kabeh tekan omah niku terus imam itu WA. Maaf tadi ternyata saya belum mandi junub. Tapi pripun niku, Pak? Dadi imam